Oke, balik lagi di video AKL tentang kombinasi bisnis di sesi ketiga. Di sini kita bakal mulai dari penggabungan usaha dengan bentuk merger. Kita langsung aja penggabungan usaha dengan merger. Di sini tadi di video sesi 1 kita kan udah bahas ya merger itu apa gitu. Di merger itu ketika ada 2 atau lebih perusahaan yang memutuskan untuk melakukan kombinasi bisnis dengan merger ini, maka salah satu perusahaan tersebut akan dibubarkan gitu dan menjadi satu dengan perusahaan yang mengakuisisi. Di sini tahapnya ada pembelian saham atau aset neto investi, kemudian pembubaran investinya, kemudian yang terakhir nanti ada pengambil alihan aset neto investi oleh investor tadi. Nah, di sini ini ilustrasi yang udah kita bahas di video sesi 2 ya. Aku langsung pajak sini. Kopi Corp melakukan penggabungan usahanya dengan Saniko untuk menyatukan operasi bisnis dalam bidang perkebunan. Setelah proses pembelian diselesaikan, Kopi memutuskan untuk membubarkan Sani Corp, menghentikan operasinya, dan menggabungkan kegiatan operasional Sani ke dalam operasi Kopi. Di sini Sani Corp berarti sebagai investasi dan Kopi sebagai investor. Di sini, Kopi akan membeli aset neto dari Sani, kemudian membubarkan Sani Corp, kemudian nanti akan mengambil alih aset neto dari Sani. Tahap 1, yaitu pembelian aset neto Sani. Di sini, tahap pembeliannya sama kayak yang udah aku jelaskan tadi di video sesi 2, kita catat equity investment itu sebesar nilai wajar dikalikan dengan jumlah lembar saham, yaitu 1.600.000. Untuk share capital ordinary, kita catat sebesar nilai par dikalikan dengan jumlah lembar saham, yaitu 1 juta, kemudian selisih nilainya kita masukkan ke share premium sebesar 600.000. Kemudian investment expense-nya 80.000 dari biaya konsultasi penggabungan usaha. Untuk biaya-biaya yang terkait dengan penerbitan saham akan diakui sebagai pengurang share premium, yaitu 40.000 dan akan mengurangi kas sebesar 120.000. Nah, ini adalah posisi keuangan dari Sani atau perusahaan yang nantinya akan diakuisisi pada tanggal akuisisi. Di sini kita lihat ada liabilities sejumlah 700.000, ada owner's equity sebesar 1.600.000. Kemudian ada aset sebesar 2.300.000. Nah, di sini asumsi semua aset dan liabilitas milik Sani sudah direvaluasi sebesar nilai wajarnya. Jadi, nilai yang tercantum di sini itu adalah fair value dan juga book value. Nah, kita kalau kayak gitu, kita langsung lihat aja nilai wajar aset neto. Aset neto itu adalah total aset dikurangi dengan liabilities. Hasilnya adalah 1.600.000. Oke, untuk tahap kedua, yaitu pembubaran Sani. Di sini jurnal pembubaran Sani dibuat oleh Sani dengan cara menutup akun-akun laporan posisi keuangan. Jadi semua akun aset, akun ekuitas, dan liabilitas ditutup. Tahap 3 yaitu Kopi mengambil alih aset neto Sani pada nilai wajarnya. Jadi tadi kan si Sani sudah menutup akun-akunnya ya, menutup akun aset dan liabilitas serta ekuitas. Nah, di sini dibuka kembali akunnya, tapi yang membuka Kopi, bukan Sani, karena Sani tadi udah hancur, udah hilang, udah dibubarkan gitu. Tapi yang dimasukkan adalah akun aset, kemudian ada akun liabilitas, dan selisihnya nanti kita masukkan di equity investment in Sani sebesar selisih dari aset dan liabilitas.
Kemudian tahap 4-nya adalah Poppy memasukkan aset Netosani ke laporan posisi keuangan. Di sini kita bisa lihat, ini yang X ini adalah punya dari Poppy ya, SOFP dari Poppy yang jumlahnya nggak diketahui. Di sini kita tinggal tambah-tambahkan aja, sesuaikan aja dengan aset dan liabilitas yang dimiliki oleh Sani dan juga transaksi-transaksi yang udah terjadi dalam kombinasi bisnis ini. Di sini asumsi semua aset dan liabilitas milik Sani udah direvaluasi ya. Jadi nilai wajarnya adalah 1.600.000. Nilai wajar aset netonya 1.600.000. Di sini ada perhitungan pembelian investasi. Jika nilai investasi Poppy adalah 1.600.000, sedangkan nilai aset netonya ada juga 1.600.000, maka nggak ada selisih. Kalau nggak ada selisih, nggak perlu diadakan atau dimunculkan akun goodwill. Ini sama kayak tadi, Kanes aja. Ini cuma beda nilai wajarnya aja, guys. Ini juga masih sama. Oke, ini sama kayak yang aku bilang tadi ya, cuman ini beda angkanya aja. Jadi karena di sini nilai investasi Poppy 1.800.000 dan nilai aset netonya 1.600.000, maka ada selisih dan di sini selisihnya selisih positif. Jadi akan ada akun goodwill nantinya. Nah, di sini setelah Sani dibubarkan, semua aset dan kewajiban Sani ini diambil alih oleh Poppy. Kalau kita lihat bedanya sama yang pertama tadi yang kita bahas, itu di sini akan ada muncul akun goodwill dari perhitungan sebelumnya, dari perhitungan ini. Nilai investasi dikurangi nilai wajar aset neto Sani. Nilai goodwill dimasukkan ke debit ya teman-teman. Oke, ini juga penyesuaian SOFP-nya lagi tadi. Oh ya, ini ada tambahan lagi akun goodwill. Dimasukkan ke dalam aset tidak berwujud ya jadinya. Oke, kalau ini gimana nih? Ini nilai wajarnya lebih rendah. Kita langsung aja ke ini sama kayak yang sebelumnya. Kita langsung lanjut aja ke yang ada pembahasan tentang goodwill-nya. Masih sama. Ini juga masih sama. Nah, di sini kita lihat nilai investasi Poppy itu ada 1.500.000. Tapi nilai aset neto Sani berdasarkan nilai wajarnya ada 1.600.000. Di sini ada selisih nih. Tapi selisihnya negatif. Kalau selisih positif tadi dibilangnya goodwill, kalau selisih negatif ini namanya adalah gain on bargain purchase. Nanti akan muncul di sisi kredit. Nah, ini dia, muncul gain on bargain purchase di sisi kredit sebesar 100.000. Nah, nantinya itu akan masuk ke ini ya, ke equity dengan nantinya akan menambah akun equity. Ya, menambah akun ekuitas. Nah, di sini resumnya atau kumpulan-kumpulan dari tadi.
kasus, di mana yang pertama ini nggak ada selisih, berarti nanti nggak ada akun goodwill maupun akun gain on bargain purchase. Kemudian kalau yang kedua ini ada selisih positif. Kalau ada selisih positif, nanti akan masuk ke goodwill, yang mana akan muncul di sisi aset atau kalau jurnalnya di sisi debit. Kemudian kalau yang ketiga ini, itu ada selisih, tapi selisihnya negatif. Kalau selisih negatif, nanti akunnya gain on bargain purchase, kemudian akan muncul di sisi kredit. Oke, sekian teman-teman. Terima kasih udah nonton videonya sampai habis. Semoga apa yang aku jelaskan bisa menambah pemahaman teman-teman ya. Mohon maaf kalau ada salah, ada kata yang salah. Selamat belajar dan semoga sukses. Terima kasih.